komunitas membumikan Al-Quran, di mana setahu Aimai ya dari sosial medianya, gerakan sosial ini seperti memberikan Al-Quran kepada orang yang membutuhkan, dan gak cuma Al-Quran, misalnya Iqra, Juz Amma, dan semacamnya. By the way, Bang Dimas, udah pernah kesini nggak? Baru pertama kali. Perdana ya. Gimana perasaannya kalau kesini? Canggung ya? Canggung ya, udah bawa santuy aja ya. By the way, Maya mau nanya nih, siapa sih sebenarnya penggagas gerakan berbagi Al-Quran itu selain Bang Dimas, atau memang Bang Dimas sendiri sebagai foundernya gitu? Sebenarnya saya tidak sendiri. Oh, iya. Penggagasnya ya saya sendiri sebetulnya. Karena awal berdirinya tahun 2019 bulan Desember. Insya Allah ini jalan ke 4 tahun. Ke 4 tahun. Jadi pada awalnya memang ada anak kecil yang membutuhkan Al-Quran. Jadi karena orang tuanya nggak mampu beli, jadi kebetulan ada Al-Quran di rumah yang nggak kepake. Jadi itu diberikan, Kak. Jadi di situ saya terpikir ya, kenapa nggak buat sebuah komunitas yang memberikan mushaf Al-Quran itu secara gratis tanpa dibeli gitu. Di 2019. Ya, terus di 2020-nya itu saya bentuk, ngajak orang-orang lah istilahnya, Kak, untuk bergabung dan menjelaskan bagaimana program yang harus dijalankan. Itu Kak pada awalnya. Di 2019 itu kan digagas si Dimas sendiri nih. Terus orang yang perdana dan pertama lah dibilang yang gabung itu kan biasanya kalau ikut komunitas itu kan nggak tiba-tiba ramai gitu. Beberapa orang gitu yang duluan ikut berandil dalam gerakan itu. Yang pertama ya saya ajak sahabat dekat ya, namanya Ustadz Andi Pranata Al-Hafiz. Jadi ke beliau saya ceritakan bagaimana kita buat komunitas gitu. Jadi setelah dari situ ada yang ikut kurang lebih 8 orang, dan sekarang ya anggotanya lebih kurang 20 orang, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, tapi kayaknya bakal banyak ya. Ya, kita harus harapan sih sebenarnya kayak gitu ya. Banyak, Kak. Cuman kita harus berpikir panjang ya. Memang dakwah itu kan tidak langsung banyak gitu. Jadi ya insya Allah nanti dipikirkan ke depannya bahwa insya Allah nanti orang-orang yang lain akan ikut juga itu. Itu kan bahasanya sih membumikan Al-Quran. Cuman sejauh ini bukan Al-Quran doang kan? Bukan, Kak. Itu tadi Juz Amma, Iqra, dan tuntunan sholat itu aja. Itu targetnya ke pribadi atau komunitas? Maksudnya dibagikan ke pribadi. Misal kita lihat tuh ada orang, kayaknya dia ini cocok lah kita bagi misalnya gitu. Atau memang kita pribadi doang, atau ya komunitas misalnya kayak di lingkungan pengajian gitu, itu kayak mana sih sebenarnya? Tergantung orangnya dan tergantung komunitas atau masjid atau musola yang butuh atau enggak. Cuman untuk perorangan, jika memang dia butuh dikasih aja, Kak, mau itu orang kaya atau mampu atau enggak ya. Oh iya. Kenapa enggak dikasih gitu? Kalau untuk musola pernah ngasih di musola itu diberikan ya secara cuma-cuma itu, tanpa ada imbalan yang lain gitu. Pernah dipertimbangkan nggak, misalnya kalau kita ngasih seseorang itu kan, kalau misalnya kayak nggak dibaca gitu kan kalau kita ngasih misalnya kayak Al-Quran, ketika orang itu baca kan sebenarnya kita yang ngasih tuh dapat pahala ya kan. Pernah nggak dipertimbangkan misalnya kayaknya kalau aku kasih dia ini nggak dibacanya lah gitu? Pernah nggak menjadi pertimbangan kalau mau ngasih seseorang? Pernah, Kak, pernah. Pertimbangannya kayak gitu, kalau misal dikasih dibaca atau enggak. Tapi kalau dia minta, Kak, ya pasti kan itu dibaca itu. Iya. Masalah dia baca secara setiap hari itu urusan dia, pentingnya kata. Iya benar. Iya, kita udah ngasih ya kan. Itu urusan dia mau baca mau enggak ya kan. Itu donaturnya itu dari mana didapatkan donatur? Kalau donatur tetapnya nggak ada sih, Kak. Cuman ya kami dapat mushaf Al-Quran itu ya dari media sosial, share flyer gitu. Iya. Untuk donatur tetapnya memang nggak ada, tapi insya Allah bantu ada orang-orang baik yang ngasih kan. Sampai sekarang stok Al-Quran itu masih ada dan tidak pernah minus. Aimai kan ngundang Bang Dimas ya karena lihat di sosial media gitu sebuah gerakan yang sifatnya inspiratif gitu kan, terus juga bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang menggaungkan atau dibalik postingan-postingan itu Bang Dimas sendiri atau memang ada bantuan dari rekan yang lain? Ya pasti ada bantuan dari rekan yang lain. Contohnya saya itu nggak pandai ngedit flyer gitu. Oh, gitu. Jadi memang ada khusus orang yang bisa ngeditin flyer, walaupun ya cukup bagus flyernya, tidak terlalu buruk lah. Tapi alhamdulillah telah menolong itu. Jadi memang saya nggak bisa berimajinasi tentang flyer itu, Kak. Jadi ada orang-orang di balik itu yang membuatkannya.
Sejauh ini udah berapa sih Berapa? mushaf yang dibagi? Itu Teringat gitu. kami untuk datanya itu per bulan Kak. Per bulan. Bulan Januari itu berapa yang pengajar ngaji Kak rata-rata. Pengajar ngaji. Contohnya Bang Ustadz Andi Pranata itu ya pengajar. Di mana tuh ngajinya? Mana tahu ya Mike? Di Batam ngajar. Oh di Batam ya, ngajar nggak tahfiz. Bali berarti nggak kenal. Ya, gitu. Kita juga sendiri pun kayaknya punya ini juga. Tapi kalau ada gaji bulanannya mungkin ya ya. berpikir dulu. Kita membumikan Al-Quran, nanti kita seru-seruan bareng lah. Orang baik yang positif dan negatif gitu. Sejauh ini pernah nggak Bang Dimas jumpa atau dengar dengan kalimat atau tanggapan orang lain misalnya takutnya nggak disampaikan tuh kalau kita ngasih Al-Quran misalnya gitu. Ada nggak gitu pernah terdengar sejauh ini dari 2019? Iya. Kalau terdengar secara yang pernah saya dengar belum ada. Kak. Belum, Tapi kalau ya. yang di belakang itu ya nggak tahu Kak. Iyalah, kalau di belakang itu urusan mereka gitu. Belum ada, Kak. Belum ada ya. Berarti ya orang berarti kan masih beranggapan kan ya Bang Dimas dan kawan-kawan atau atas nama komunitas ini ya amanah gitu. Harapan kedepannya apa sih untuk komunitas ini? Harapan kedepannya ya semoga kami tetap istiqomah untuk menjalankan program wakaf Al-Quran ini. Dan yang kedua harapannya ya semoga ada tempat atau base camp. Berarti goalnya sebenarnya tempat itu ya kan? Goalnya itu sebetulnya. Kalau terbayang kayak gini karena kan kita pengen sesuatu itu kita bisa merancang caranya, misalnya kayak kuliah misalnya, aku kuliah itu kan butuh biaya jadi aku harus kerja gitu. Kalau sekarang untuk mendapatkan base camp itu pernah nggak terpikir alur untuk mendapatkan itu gitu? Pernah Kak, cuman kalau yang masalahnya tuh nggak tahu kemana mau dipinta itu. Nggak bisa gitu misalnya kan ya kan Dimasnya juga kan seorang guru gitu kan, atau kita berteman-teman gitu, atau misalnya aku kenal loh sama ini, misalnya yang ini pula kenal loh sama ini, nggak pernah gitu? Pernah Kak, baru saya ingat kemarin ada organisasi Hijabah namanya, Hijabah Tanjung Malai, yang alamat itu di Teluk Nibung. Itu kemarin mau ngasih tempat, cuman yang kakak itu yang saya dengar itu ke Jogja, jadi itu terputus tadi ya. Yang pertama meninggal, yang kedua ke Jogja. Ya, terputus Semoga komunikasi. iya, semoga kedepannya ya udah nggak meninggal dan nggak pergi gitu maksudnya ya. Karena kan dari pengalaman kan ya, Betul. karena nggak terrealisasi karena itu tadi kan yang menjanjikan meninggal dan pergi. Harapannya untuk anggota, kalau tadi kan untuk komunitasnya gitu, berarti ada goal nih sebenarnya yang udah terbayangkan, yaitu paling tidak goal utamanya itu dapat base camp. Base camp. Untuk harapan untuk anggotanya lah gitu. Ya semoga ya tetap di sinilah gitu, Kak. Karena saya sendiri pun tidak akan mampu, sehebat apapun saya pasti tidak akan mampu gitu. Ibarat sebatang lidi itu kan nggak bisa menyapu sampah. Iya, Tapi harus kalau 1000. bersama-sama batang lidinya banyak pasti bisa menyapu kotoran. Termasuk saya juga butuh orang-orang seperti mereka, dan harapannya juga mereka nanti akan tetap sama dengan saya nanti. Insya Allah nanti kalau misalnya ini besar ya, saya akan ingat orang-orang yang masih tetap bersama itu. Kalau misalnya para pendengar nih ya kan, apalagi masih momen bulan puasa, bulan Ramadan, kalau pengen ini berbagi Al-Quran, itu maksudnya dihubungi kontak personnya kah, atau sosial medianya kah, atau di mana gitu? Biasanya dari kontak person saya kayak yang lebih banyak, tapi kalau dari akunnya itu jarang Kak. Dari kontak person saya. Di spill dong nomornya. 0813 3214 8155. 8155. Oke. Iya Sobat Ji, karena kita tadi openingnya terlalu lama ya kan. Tadi aja Mai kesini, perasaannya di rumah udah bangun. Tak jadi pas dibangun nih Mama rupanya belum bangun. Jadi kesini telat, dan sorry ya kan openingnya juga lama. Otomatis pun podcastnya juga berjalan cepat. Tapi bukan podcast namanya kalau kita nggak seru-seruan. Sedia nggak Bang Dimas kalau kita seru-seruan? Nanti takutnya nggak, ini seru-seruannya masih dalam konteks yang biasa. Mengenang bayangan di masa tuanya, cium cangkol hanyalah spiritus tusir tikus, padahal dulu ku meminumnya sampai mampus. Aku nilai talite ben Paris ngarep dewe barisan minggu. Oke, bukan podcast namanya kalau kita nggak seru-seruan bareng kartu obrolan kita. Sebelumnya pernah main game ini nggak?
Nggak pernah. Nggak pernah ya. Berarti ini perdana ke radio global. Perdana ini main obrolan. Perdana jumpa sama Imai nggak? Nggak kan? Nggak. Oh, pernah di mana? Sosial media ya? Sosial media. Penulis buku. Oh, penulis buku. Siapa itu penulis buku? Kak Imai. Iya. Oh ya, makasih ya. Berarti Imai udah terkenal gitu ya. Oke, kita main game ini. Ini ada kartu obrolan kita. Nanti di dalam kartu obrolan kita ini ada pertanyaan. Nanti Bang Dimas jawab. Tapi misalnya ini kan pertanyaannya random nih. Mana tahu ada pertanyaan yang menyinggung privasi atau menyinggung 18 ke atas. Ini kan sebenarnya edisi ngumpul ya kan. Kalau misalnya nggak on air, nggak live streaming itu ya bantai lah gitu kata orang Tanjung Balai. Ya udah skip aja, nanti kita ganti. Oke ya, pilih 3. Terserah. Oke. Buka yang pertama. Kalau dibaca dalam hati dulu ya, kalau misalnya pantas untuk dibacakan dan dijawab, baru sebutkan. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya, siapa orang yang pernah kamu bikin atau bikin kamu sakit hati dan kenapa? Coba. Oke, pertanyaannya itu siapa yang pernah kamu bikin atau bikin kamu sakit hati? Pernah nggak kamu bikin orang sakit hati atau orang yang bikin kamu sakit hati? Namanya inisial aja. Kalau disebutkan pun mungkin Aimai nggak kenal gitu. Pasti pernah ya, Pasti mana pernah manusia. hidup, iya kan, iya benar. Kadang kita yang buat sakit Saya hati. pernah bikin orang sakit hati dan orang pun pernah bikin saya sakit hati. Iya. Cuman untuk orangnya ya itu nggak boleh lah disebutkan. Iya, nggak boleh sih. Cuman ya pernah nyindirnya dari media sosial. Oh, gitu. media sosial gitu. Nggak mau cakap langsung gitu. Biasanya Iya. kalau itu dalam konteks apa dia menyindir gitu? Pribadi kah atau misalnya kita punya kekurangan atau apa kayak mana gitu? Bukan kekurangan Kak, pribadi gitu. Pribadi kayak kesalahan kita mungkin ya Kesalahan. dibesar-besarkan gitu Ya, ya. pernah ya saya responnya ya diam aja lah Iya. gitu. Ya namanya Nggak manusia. apa-apa. Kadang kita yang membuat, kadang kita Ya, jadi pelaku ya Lebih kan? baik ya dibilang aja langsung ke orangnya atau japri atau ngajak jumpa ya, sampaikan kesalahan saya itu gimana Iya, gitu. biar tahu memperbaiki ya kan, terus juga silaturahmi yang nggak putus gitu ya kan. Yang selanjutnya yang kedua apa tuh? Baca dalam hati dulu ya. Apa alasan yang kamu bikin kalau pengen cabut dari tongkrongan? Ya, tongkrongan bukan tongkrongan pecundang. Kan ada tuh kan anak-anak lajang kayak Bang Dimas yang sering ngopi. Mungkin nggak ngopi, kalau orang Bang Dimas ini kayaknya main nggak yakin ngopi. Misalnya ngebahas ngopi. kemajuan umat gimana gitu. Biasanya apa yang membuat misalnya udah aku lah cabut duluan gitu. Apa tuh biasanya? Nongkrong pernah, Iya. saya suka nongkrong ya. Ngopi juga pernah, tadi malam barusan ngopi. Oh iya. Di warung Stomo. Oke. Alasan yang pertama pengen cabut itu nggak tahan asap rokok. Gitu. Jadi alasannya mau cepat pulang. Mau cepat pulang. Yang kedua ada janji dengan Orang yang lain lain, lah orang gitu lain, ya. gitu. Dan yang ketiga biasanya ada kegiatan. Gitu. Kalau misalnya obrolannya itu enak, menarik, apalagi obrolan ya nggak harus tentang agama Kak, kadang Iya. tentang bola. Iya, yang ya sesuai hobi kita lah Iya. gitu ya, yang menarik buat kita gitu ya kan. Tapi kalau udah ada asap rokok, kayaknya pengen cepet-cepet Gak pulang nyaman ya. gitu Kak. Karena kalau Cuman mau, segan mengingatkan iya itu tuh, tadi. apalagi Kalau mengusir ya. Iya, karena kalau kita bilang gini kan, usaha merokok. Bisa. Tempatnya umum ya kan, Iya. diperbolehkan merokok juga gitu. Apalagi sambil ngopi, emang udah kawannya gitu. Terakhir, Siapa teman yang bikin kamu ke bawah negatif? siapa temannya? Apakah semua mengajak positif? Misalnya negatif itu kan bukan harus yang kayak dipikirin kita. Misalnya kayak kita udah rajin nih kuliah ya kan, tiba-tiba ayolah kita cabut gitu sih. Bukan cuma negatif hal-hal yang itu. Gitu. Pernah nggak? Kalau saya sih Kak, berteman dengan semua orang gitu. Walaupun ada dia yang tidak baik ya belum tentu dia itu tidak baik selamanya gitu. Iya. Sebenarnya tergantung kita ya Kak gitu. Jadi misalnya subjeknya orang lain lah misalnya. Misalnya pertama awalnya dia misalnya gimana saya bilang ya. Awalnya baik, tiba-tiba berteman dengan orang yang jahat. Setelah berteman dengan orang jahat, dia jadi jahat ya. Seharusnya kalau dia nanti misalnya sadar lagi, dia jangan nyalahkan orang dulu. Mungkin dia yang tidak bisa istiqomah ya kalau dalam bahasa agamanya. Kalau saya secara pribadi ya alhamdulillah insya Allah temannya baik-baik semua, walaupun berteman dengan yang tidak baik ya nggak diikut itu.
terakhir di segmen terakhir menyapa keluarga nggak dari sini? Padahal tadi nggak ada nitip pesan sama mama, dengarkan aku di radio gitu. Mama nggak punya handphone. Oh nggak, radio? Nggak juga. Nggak juga ya. Nggak pandang Teman lah, gitu. yang mana tahu kan nonton live streaming kan share di sosial media gitu kan. Mau nyapa dulu nggak sebelum kita closing? Nggak usah lah, Kak. Nggak usah, nggak Tadi perlu ya. Mungkin jarang sih nggak itu. Oh iya, oke. Oke, terima kasih Sobat Ji di edisi kali ini ya, di podcast Sabtu kali, bukan Sabtu, sorry, Minggu ya, di edisi 16 April 2023. Tentunya Mai ucapin terima kasih buat kamu yang berpartisipasi baik on air maupun live streaming di Facebook, dan tentunya terima kasih juga buat Bang Dimas yang Sama-sama, udah sedia diundang. hadir, iya. Sedia hadir di acara kita di hari Minggu pagi ini ya, mungkin sibuk ya kan, tapi tetap menyempatkan waktu, dan tentunya Aimai juga mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.